Halo, selamat pagi. Damai sejahtera dan sukacita senantiasa melimpah di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman dengan topik giat melakukan pekerjaan Tuhan. Kita buka di 1 Korintus 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam BIMK, oleh sebab itu, saudara-saudara yang tercinta, hendaklah kalian kuat dan teguh. Bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma. Nah, saudaraku, perkataan berdirilah teguh, jangan goyah, itu menggambarkan satu kondisi di mana ada situasi yang mendorong kita atau menyebabkan kita menjadi tidak teguh atau goyah. Ya, kita melihat situasi sekarang ini, gitu ya, banyak hal-hal yang ditampilkan oleh dunia ini yang secara langsung atau tidak langsung menarik hati kita untuk membuat kesimpulan atau menentukan sikap kita untuk berbuat seperti apa ketika kita mendasari hidup kita dengan pertimbangan dan cara hidup yang ditampilkan oleh dunia, ya. Sikap pejabat, kemudian gaya hidup orang, yang demikian itu dengan mudah kita dapatkan informasinya atau setiap saat justru secara aktif mempengaruhi pikiran kita, dan seringkali ketika kita mengukur hidup kita dengan respon terhadap apa yang ditampilkan itu, dengan mudah kita akan terpancing, bahkan mengikuti satu sikap yang sama, yang sesungguhnya itu bukan dari Tuhan. Ya, tanpa kesadaran penuh atau tekad yang bulat bahwa kita sudah memutuskan untuk mengikut Tuhan, maka kondisi tersebut akan menyeret kita menjadi sama dengan yang lain. Jadi satu kesadaran dan tekad itu senantiasa harus muncul dalam diri kita bahwa kita sudah memutuskan untuk mengikut Tuhan. Jadi mengikut Tuhan itu bukan sekedar satu hal yang terus terjadi secara otomatis dalam diri kita, tetapi kesadaran kita dan tekad itu harus muncul di dalam hati kita bahwa sikap kita memang sudah demikian. Nah, tadi firman Tuhan dikatakan bahwa berdirilah teguh dan tidak goyah. Apa implementasinya dalam hidup kita? Yang pertama adalah kita semakin kuat di dalam iman, ya, yaitu menjalani kehidupan kita sesuai dengan janjinya Tuhan. Seringkali apa yang Tuhan janjikan itu memang tidak kita lihat secara mata jasmani, atau bahkan ketika kita hidup di dalam perasaan kita seringkali itu berbeda sekali dengan apa yang dikatakan dengan janji itu. Tetapi semakin kuat di dalam iman itu menunjukkan satu hidup yang semakin percaya, bukan karena melihat. Orang di luar sana menilai satu kehidupan itu karena apa yang dialami, yang dilihat. Tetapi orang percaya belajar mendasari hidup kita pada satu janji yang diberikan oleh Tuhan, dan itu mendorong kita untuk terus hidup di dalamnya. Ya.
Saya sering berbicara kepada teman kalau sudah berdiskusi mengenai kehidupan begitu. Alangkah riskannya kehidupan banyak orang karena melihat satu kematian itu merupakan sesuatu ketidakpastian di balik itu semuanya, gitu ya. Banyak hal-hal yang dipercayai seolah-olah itu mempengaruhi hidup kita, sehingga begitu sulitnya melihat satu kepastian akan kehidupan sesudah kita mengakhiri di dunia ini. Saya tidak bisa membayangkan kalau hidup saya seperti itu, Bapak Ibu Saudara, tetapi di dalam Kristus ada satu jaminan yang membuat kita selalu melangkah dengan pasti. Kita bisa bersuka cita, kita memiliki damai sejahtera. Yang berikutnya adalah semakin kuat di dalam iman itu, semakin memahami tujuan kehidupan yang sesungguhnya. Ya, saya merasa prihatin gitu ketika seseorang yang umurnya sudah di atas 50 tahun, tetapi apa yang dibicarakan selalu mengenai target-target kehidupan jasmani, berbicara mengenai berkat-berkat jasmani, dan itu yang menjadi seluruh hal yang memenuhi orientasi kehidupannya, gitu ya. Artinya barangkali mereka tidak memahami bahwa semuanya itu mesti ditinggalkan. Semakin lama kita mengikut Tuhan, seharusnya menumbuhkan satu kesadaran untuk mengerti atau memahami tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu untuk melayani Tuhan. Kemudian yang berikutnya, semakin kuat di dalam iman adalah semakin berani menanggalkan ukuran-ukuran kehidupan yang dipakai oleh manusia pada umumnya. Kita melihat kesuksesan anak-anak kita bukan berdasarkan seberapa materi yang mereka dapat, seberapa mapan kehidupannya secara duniawi, tetapi kita senantiasa membekali mereka dengan ukuran kehidupan yang sesuai dengan Tuhan, seberapa jauh mereka hidup di dalam Tuhan. Pola pergaulan kita, sikap hidup kita senantiasa tidak diukur dari nilai-nilai yang jasmania. Kemudian yang berikutnya, berdiri teguh dan tidak goyah mengandung satu makna, semakin hidup dalam panggilan Tuhan. Semakin fokus, semakin mengarahkan hidup untuk melayani Tuhan. Ada upaya terus-menerus yang ditingkatkan untuk melayani Tuhan. Cirinya apa? Semakin berani berkorban, ya. Semakin berani memotong hak-hak kita yang kita persembahkan bagi orang lain, yang kita bagi orang lain untuk melihat pekerjaan Tuhan semakin dinyatakan. Kemudian semakin berani untuk menyatakan kebenaran. Ketika kita melihat ketidakbenaran, apakah respon kita? Kita akan diam untuk mencari aman sendiri, atau kita berani ngomong bahwa itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, menyadarkan setiap orang yang melakukan ketidakbenaran. Kemudian yang berikutnya, semakin berani berbeda dari dunia ini. Kita semakin berani merealisasikan gaya hidupnya Tuhan, yang tergantikan dengan konsep-konsep yang ilahi. Kita dilahirkan dari satu latar belakang di mana seringkali upaya kita itu hanya ditunjukkan untuk mencari kemapanan hidup secara jasmani, ya, keberhasilan, kesuksesan dengan definisi-definisi yang ada pada umumnya. Ya. Bahkan kita membekali anak kita dengan berbagai usaha, menyekolahkan mereka tinggi-tinggi dan lain sebagainya, mengupayakan hal-hal agar kita hidup nyaman. Itu konsep yang sama, tetapi kita belajar untuk kembali meluruskan, membuat hidup kita inline atau sejalan dengan konsepnya Tuhan, yaitu hidup yang menjadi berkat, hidup untuk melayani Tuhan.
hidup untuk menggenapi janji Tuhan. Dan itulah kehidupan yang pasti membedakan kita dari apa yang ada di dunia ini. Nah, kemudian dikatakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Arti kata giat di BIMK tadi dijelaskan, bekerjalah terus dengan sungguh-sungguh. Ya. Terus itu artinya setiap waktu, jangan lowong, tidak melepaskan kesempatan, bahkan terus mencari-cari kesempatan dalam segala situasi dan kondisi. Ya. Jadi seorang percaya agar dia bisa menyatakan kebaikan Tuhan, agar dia bisa memfasilitasi pekerjaan Tuhan, pikirannya selalu mencari-cari kesempatan. Setiap waktu, setiap hal, ketika Tuhan berikan satu kesempatan, dia akan menggunakan itu untuk melakukan kebaikan Tuhan. Kemudian yang berikutnya kata sungguh-sungguh, itu artinya dengan upaya yang tidak biasa-biasa, tidak seadanya. Banyak orang yang melayani Tuhan dengan seadanya, atau asal menuntaskan kewajiban, atau bahkan tanpa persiapan, atau bahkan ya sudah saya ditugaskan, ya saya lakukan, pokoknya menyelesaikan kewajiban. Tidak, ya, tapi sungguh-sungguh ini mengandung satu makna dengan upaya yang besar, tidak seadanya, dengan segenap perhatian. Nah, terpujilah nama Tuhan, biarkan segala hal yang kita lakukan menunjukkan bahwa Allah terus mengerjakan satu kemajuan dalam hidup kita, sehingga kita semakin berkenan di hadapan Dia. Mari kita berdoa.